Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membedah kisi-kisi soal asesmen akhir jenjang pada tingkat SD kurikulum merdeka agar anak-anak bisa dengan mudah menjawab soal-soal yang akan keluar pada saat asesmen akhir jenjang nanti. Mari kita bedah kisi-kisi soal asesmen akhir jenjang bersama-sama. Sebelum dilanjut pada pembahasan soal, jangan lupa like, subscribe, and comment pada channel ini agar kalian selalu bisa tahu konten-konten berikutnya dan selalu mendukung channel ini. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang surat-surat pendek yang akan keluar pada asesmen akhir jenjang. Di antaranya yang telah kita pelajari pada kelas 4, 5, dan 6, yaitu surat Ad-Duha, At-Tin, Al-A'la, dan Al-Ma'un. Anak-anak harus hafal bunyi dalam surat Ad-Duha, At-Tin, Al-A'la, dan Al-Ma'un. Begitupun dengan artinya. Nanti biasanya disediakan sebuah tabel yang berisi tentang ayat-ayat sebuah surat tersebut dan ada artinya. Anak-anak disuruh untuk menjodohkan antara ayat dengan artinya dengan benar. Bila anak-anak sudah hafal, akan mudah untuk menjawab soal-soal tersebut. Selain untuk menjodohkan atau menjawab arti dari sebuah ayat di surat, anak-anak juga harus mengerti isi kandungan dari surat tersebut. Misalnya pada surat Al-Ma'un itu menjelaskan tentang apa? Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ciri-cirinya bagaimana? Apa saja ciri-cirinya orang yang mendustakan agama? 1. Orang yang menghardi anak yatim. Kedua, orang yang enggan memberi makan orang miskin. Ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. 4. Orang yang berbuat riya. Kelima, orang yang enggan membantu sesama dengan barang berguna. Itu diantaranya soal yang akan keluar pada asesmen akhir jenjang pada pembahasan yang pertama ini. Ya, kita menginjak pada materi yang kedua yaitu hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kita telah mempelajari baik di sekolah maupun di tempat mengaji, kita sudah hafal kalau hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 5 yang tertera pada layar, yaitu ada idhar halki, idgham bigunna, idgham bilagunna, idhar mutlak, iklab, ifa hakiki. Nanti biasanya itu diberikan sebuah ayat seperti pada layar itu ada sebuah ayat, kalian harus menebak ayat pada kata yang digarisbawahi itu termasuk hukum bacaan apa. Kalau pada layar ini contohnya yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Khairul laka, khairun laka. Tanwin bertemu lam. Itu termasuk bacaan apa? Iya, itu termasuk bacaan idgham bila guna karena ada tanwin bertemu lam. Begitupun yang lain juga. Nanti seputar itu. Nanti disediakan ada sebuah ayat, nanti kalian disuruh menebak itu termasuk bacaan apa dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Pada pembahasan materi yang ketiga yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu nama-nama baik Allah yang terdiri dari 99 asma. Pada kali ini
Yang kita bahas ada 4 yang akan masuk insya Allah dalam asesmen akhir jenjang ini. Di antaranya Al-Quddus, Al-Qawiyyu, Al-Wahid, dan Al-Ghaffar. Tentu anak-anak juga sudah hafal arti Al-Quddus. Ada yang tahu arti Al-Quddus? Iya, Allah Maha Suci. Al-Quddus Allah Maha Suci. Yang kedua Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Yang ketiga Al-Wahid atau Al-Ahad yang artinya Allah Maha Esa. Yang terakhir Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, yaitu yang artinya Maha Pengampun. Tentu anak-anak mudah dalam mengartikan kalau sudah tahu artinya dan mengimplementasikannya dalam sebuah cerita. Biasanya kalau Asmaul Husna ini disajikan sebuah cerita tentang kehidupan anak atau meneladani tentang Asmaul Husna itu. Kalau contoh ini Al-Quddus, saya contohkan Al-Quddus itu anak itu hidup bersih, selalu menjaga kebersihan. Setiap pulang bermain langsung cuci tangan, tidak lupa cuci tangan, cuci kaki. Setiap ke sekolah, berangkat ke sekolah, nyampe sekolah, kelasnya selalu dibersihkan. Itu termasuk contoh anak yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Quddus, Maha Suci Allah. Ada lagi Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu Allah Maha Kuat. Pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari yaitu biasanya anak itu menjadi anak yang mandiri, selalu berusaha dengan sekuat tenaga agar bisa mencapai tujuan yang dia cita-citakan. Itu Al-Qawiyyu, selalu berusaha dengan sekuat tenaga, tidak mudah menyerah. Itu diantara 2 contoh. Biasanya disediakan sebuah narasi cerita, kalian disuruh menebak ini meneladani sifat Asmaul Husna Allah yang apa gitu. Untuk pembahasan yang keempat yaitu kita akan membahas tentang nama-nama hari akhir atau tahapan kehidupan di akhirat. Tentu kita sama-sama sudah mengetahui bahwa setelah kita nanti mati atau meninggal dunia masih ada kehidupan lagi yaitu kehidupan di akhirat dengan beberapa tahapan. Di antaranya yaitu setelah di Yaumul Barzah, di penantian di alam kubur, ada Yaumul Ba'as yaitu hari kebangkitan dari alam kubur. Orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan lagi dari kubur pada Yaumul Ba'as. Setelah Yaumul Ba'as dibangkitkan, orang tersebut dikumpulkan pada Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyr, berkumpul di padang mahsyar pada Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyr, bertempat di padang mahsyar. Setelah berkumpul di padang mahsyar ada Yaumul Hisab. Orang-orang dihisab, hari perhitungan, dihitung amal baiknya dan amal buruknya. Dihitung mana yang amal baik, mana yang amal buruk. Setelah Yaumul Hisab ada Yaumul Mizan, ditimbang amal perbuatannya, lebih berat yang mana, lebih berat yang baik atau lebih berat yang buruk. Setelah Yaumul Mizan ada Yaumul Jaza atau Yaumul Fasl, hari pembalasan. Pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Bila perbuatan baik yang lebih berat, maka dia akan dimasukkan kepada surga Allah. Begitupun sebaliknya, apabila perbuatan buruk yang lebih berat, maka akan dimasukkan ke neraka.
Nanti anak-anak harus bisa menjawab arti dari yaumul hisab apa? Harus hafal arti dari tahapan-tahapan kehidupan di akhirat, yaumul ba'as, yaumul hasr atau yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza. Itu harus hafal. Kalau hafal nanti bisa menjawab pertanyaan dari pada asesmen akhir jenjang ini. Materi yang kelima yaitu materi tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Kita sudah mengetahui bahwa sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Begitupun dengan sifat mustahil bagi Rasul. Karena sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul yang ada 4. Yang pertama yaitu sidik, artinya benar atau jujur. Mustahil Rasul itu bersifat kidib atau dusta. Yang kedua, sifat wajib Rasul yaitu amanah, dapat dipercaya. Mustahil Rasul itu berkhianat, penipu, tidak dapat dipercaya. Sifat yang ketiga, tabligh, menyampaikan wahyu yang telah diberikan oleh Allah. Mustahil Rasul itu mempunyai sifat kitman, menyembunyikan wahyu. Yang keempat, sifat wajib fatonah, artinya cerdas. Semua Rasul itu cerdas. Mustahil Rasul itu memiliki sifat baladah atau bodoh. Biasanya dalam soal asesmen disediakan sebuah tabel. Kita diperintahkan untuk menjodohkan sifat wajib dengan artinya, atau disuruh menyebutkan sifat wajib dan kebalikannya itu apa, sifat mustahilnya. Contoh sifat amanah, mustahilnya apa? Khianat itu. Atau arti dari sifat wajib atau sifat mustahil itu. Maka kita harus hafal dari keempat sifat wajib dan keempat sifat mustahil itu. Materi yang keenam kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar Allah. Ini ada pada kelas 6 ya. Kita fokus pada macam-macam takdir. Takdir ada 2. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom itu takdir yang tidak dapat diubah karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak dapat dikurangi, tidak dapat ditambah atau tidak dapat diubah. Contohnya kelahiran seseorang, kematian seseorang, jenis kelamin, warna kulit, itu termasuk takdir mubrom. Yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang bisa diubah sesuai dengan usaha dan doa manusia itu. Bila dia berusaha dengan sungguh-sungguh dan juga berdoa, nanti Allah akan mengabulkan. Contohnya, anak yang bodoh selalu rajin belajar, terus belajar dan berdoa. Maka suatu saat Allah memberikan dia kepandaian. Contoh kedua, orang sakit berusaha untuk berobat, hidup sehat, maka dia menjadi orang yang sehat. Itu macam-macam dari takdir. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Setelah kita mengetahui ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Hikmahnya bagaimana? 1, kita selalu optimis, giat berusaha, pantang menyerah, bahwa takdir mu'allaq itu bisa diubah sesuai dengan usaha kita. Kita selalu optimis, pantang menyerah. Yang kedua, kita selalu bersabar atas takdir buruk yang telah diberikan Allah. Semua itu adalah ujian dari Allah. Pasti ada
kebaikan di balik ujian yang telah diberikan oleh Allah. Untuk pembahasan materi yang ketujuh, kita akan membahas tentang sikap toleransi sesama dan antar umat beragama. Bagaimana sikap kita dalam menghargai dan menghormati keyakinan dan kepercayaan umat antar beragama. Biasanya dalam soal asesmen itu disediakan sebuah narasi cerita, kita diminta untuk menyebutkan bagaimana sikap kita dalam menghadapi hal tersebut. Contoh, bila kita ada teman yang non-muslim dalam kelas, bagaimana sikap kita? Kita tidak boleh mengolok-olok kalau dia kesulitan dalam hal sosial. Misalnya tidak membawa pensil, kita pinjami, itu sikap toleransi. Bila dia akan melaksanakan ibadah, kita persilahkan untuk dia ibadah. Jangan kita memaksakan kehendak, kita harus selalu toleransi, tidak boleh membeda-bedakan. Itu sikap toleransi. Demikian pembahasan tentang materi keluar pada soal asesmen akhir jenjang sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Selamat belajar, selamat menempuh asesmen akhir jenjang. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.